Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan semangat. Ketemu lagi dengan Teacher ini di sini dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6 dalam materi infak. Mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ajaran Islam, kita ketahui ruang ibadahnya sangatlah luas. Ada ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah, dan ada juga ibadah yang berkaitan dengan manusia. Ibadah yang berkaitan manusia contohnya tolong-menolong, baik berupa tenaga, jasa, pikiran, ataupun harta. Islam mengajarkan kita ibadah berupa memberikan harta kepada yang membutuhkan, baik yang bersifat wajib maupun sunnah. Beberapa sebutan bagi suatu pemberian. Yang pertama, zakat. Zakat adalah pemberian secara wajib dengan takaran tertentu dari harta yang dimiliki untuk menyucikan harta maupun jiwa. Yang kedua adalah hadiah. Hadiah adalah pemberian sebagai penghargaan atau penghormatan. Yang ketiga, orang suka memberi sebutan dengan hibah. Hibah adalah pemberian kepada seseorang yang dikehendaki, bukan sebagai balas jasa. Yang keempat adalah wakaf. Wakaf adalah pemberian ditujukan untuk kepentingan umum. Barang boleh diambil manfaat, tetapi tidak boleh diperjualbelikan. Yang kelima, sebutan pemberian ada yang bernama infak. Infak adalah pemberian sukarela. Oke, inilah materi yang akan kita bahas kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat mengetahui makna infak. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh infak. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan manfaat infak. Ya, infak atau biasa disebut dengan sedekah adalah memberi sebagian harta benda yang dimiliki secara sukarela untuk sesuatu yang diridhoi Allah. Infak dilakukan sesuai kemampuan dan kelapangan rezeki seseorang. Infak tidak dibatasi oleh tempat atau waktu tertentu. Dapat dilaksanakan kapan dan di mana saja. Infak biasanya berupa harta atau barang. Meskipun begitu, dapat juga berupa jasa, tenaga, pikiran, ataupun nasihat. Hukum infak adalah sunnah. Ya, siapa yang tahu sunnah? Sunnah adalah suatu perkara apabila dikerjakan dapat mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa, tapi merugi karena tidak dapat pahala jika tidak mengerjakan. Dalam Al-Quran, Allah menuliskan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan maha luas, maha mengetahui. Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 261. Nah, sekarang coba kalian ingat kembali, apakah kalian pernah berinfak? Kalian coba sebutkan contoh infak yang pernah kalian lakukan. Ya, silakan kalian tulis di kolom komentar video ini. Oke, ya kita lihat. Ya, ada yang menulis membantu pembangunan masjid. Betul sekali. Selanjutnya, membantu korban bencana alam. Tepat. Selanjutnya ada lagi, membantu pembiayaan fakir miskin. Ya. Ada contoh berikutnya, membantu pembangunan pesantren. Ya, ada lagi membantu pembiayaan anak yatim. Ya, itu adalah contoh-contoh infak. Terima kasih banyak yang telah memberikan contoh dari infak tersebut. Oke. Nah, teman-teman, beberapa ketentuan agar infak kita dibalas dengan pahala dan tidak sia-sia. Yang pertama,
diberikan ikhlas karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebaiknya diberikan secara sembunyi agar terhindar dari sikap riya. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut sedekah yang telah diberikan. Yang keempat, tidak menyakiti perasaan penerimanya, seperti yang Allah tuliskan dalam Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 264, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekah kamu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya. Oke, ya itu teman-teman ya. Nah, sekarang dari yang telah kita berikan tadi, ya, kita akan memperoleh manfaat dari infak tersebut. Yang pertama, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Yang kedua, meringankan beban penderitaan fakir miskin. Yang ketiga, mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang keempat, manfaat infak adalah memantapkan keimanan kepada Allah. Yang kelima, mempersiapkan bekal akhirat. Yang keenam, mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. Yang ketujuh, meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama. Yang kedelapan, menghilangkan sifat kikir. Yang kesembilan, memajukan lembaga-lembaga Islam. Terakhir, menambah berkah rezeki yang dimiliki. Sebenarnya banyak sekali manfaat infak yang akan kita peroleh jika kita memberikan infak. Ya, seperti tadi yang dalam Al-Quran dituliskan Allah, ya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji. Allah melipatkan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Maha luas, Maha mengetahui. Ya, Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 261. Nah, sekarang dari yang tadi teacher sebutkan manfaatnya, silakan kalian sebutkan kembali apa sajakah manfaat infak tersebut. Oke, yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Betul sekali. Yang kedua, meringankan beban orang lain. Betul. Yang ketiga, ya tepat sekali, mempererat ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya, betul, mempersiapkan bekal akhirat. Ada lagi? Ya, tepat sekali, menghilangkan sifat kikir. Ya, benar. Jadi kita terhindar dari sikap pelit ya kalau kita terbiasa berinfak. Selanjutnya, apa manfaat berinfak? Ya, memantapkan keimanan kita kepada Allah. Betul. Yang terakhir, silakan sebutkan manfaat infak. Iya, tepat sekali. Very good. Menambah berkah rezeki yang dimiliki. Iya, pintar sekali kalian semua. I think that's all for me. Ini pembelajaran kita terkait materi infak, ya. Harapan teacher ini dengan materi yang sudah kita pelajari, kalian sudah dapat memahami apa itu makna infak. Kalian sudah bisa menyebutkan contoh infak dan dapat menyebutkan manfaat-manfaat infak. Oke, baik. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan di like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.